Jadi gini, kemarin itu kan ada yang demo ya di kantor saya di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih siapa provokatornya. Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan. Silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM tingkat kecamatan Penjaringan? Apakah Anda menempati tempat untuk usaha di tempat yang benar sebagai UMKM? Itu pertanyaan saya. Dan apakah Anda melaksanakan kewajiban-kewajiban Anda sebagai yang mengaku UMKM? Kan itu. Jadi kalau Anda berdiri di saluran air, makan bahu jalan, terus mengatasnamakan UMKM, demo di sini, artinya Anda kurang cerdas, ya, kurang terdidik Anda, ya. Saya tegaskan lagi, Anda kurang cerdas, Anda kurang terdidik, ya. Makanya demo tanpa konsep, tanpa dasar hukum, ya. Bukan demo kemarin itu, pemaksaan namanya. Kalau kalian tidak ada dasar hukum untuk demo. Itu ya saya sampaikan. Ada lagi? Terkait kasus dengan Gani gimana? Oke, terkait dengan Gani tadi saya sudah sampaikan. Untuk saudara Gani, ya, Anda sebagai anggota Dewan ya, DPRD DKI Jakarta. Jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan bermain politik, mempolitisir kejadian yang ada di lingkungan saya. Anda adalah seorang dewan, Anda pasti seorang terpelajar, terdidik, ya kan? Anda harus punya etika. Anda boleh saja datang ke sana, tapi Anda juga harus datang ke saya juga. Jangan Anda datang ke sana, tidak datang ke saya. Tiba-tiba setelah Anda pergi, mereka demo lanjutan. Lalu apa yang Anda sampaikan ke mereka? Ingat, Gani, ya, ini udah ranahnya pemerintah, ngerti nggak? Ranahnya pemerintah. Kamu udah bukan lagi kapasitasnya. Udah tinggal eksekusi sudah jalan. Jangan kamu memperkeruh keadaan. Jangan bermain-main di air yang kotor. Itu pesan saya buat kamu ya, Gani. Makasih. Harapan untuk Bapak sendiri seperti apa, Pak? Hah? Harapan. Harapan saya dengan kejadian ini ya. Pertama, tingkat kelurahan dan kecamatan seluruh Indonesia ya. Nggak perlu dapat laporan dari warga, nggak perlu dapat komplain atau protes dari warga, apalagi tunggu viral. Kalau memang di lingkungan kelurahan ada, di lingkungan desa-desa ada pelanggaran terhadap lingkungan, mau langsung turun. Jangan Anda mungkar terhadap kewenangan Anda. Anda itu jadi pejabat kan disumpah, ya kan, demi Tuhan Anda, kan begitu kan? Jadi jangan Anda melakukan mungkar dengan kewenangan. Kalau ada pelanggaran ditindak, jangan didiemin. Akibatnya kayak di lingkungan saya ini, gitu loh. Jadi harus jelas itu, ya, harus diperhatikan. Ini momen yang paling baik. Dengan kejadian ini, semoga saja harapan saya ya, ini jadi momen yang pas untuk pembenahan di tempat-tempat yang memang rawan terhadap pelanggaran, khususnya di DKI Jakarta. Ini momen yang paling tepat. Jadi jangan kejadian di lingkungan RT 11 RW 03 ini hanya sesaat, hanya sementara, hanya hangat-hangat kuku. Jangan. Gunakan momen ini untuk pembenahan di lingkungan seluruh Indonesia, khususnya di lingkungan DKI Jakarta. Jadi jangan ada pembiaran. Mereka selalu ngelawan RT-nya. Karena apa? RT nggak punya kewenangan. RT nggak punya kuasa. Giliran yang punya kewenangan saya laporin, diem aja. Pura-pura nggak lihat. Pura-pura nggak denger. Ini yang nggak bener. Gitu loh. Lalu saya melapor kemana? Kalau kalian pejabat-pejabat pura-pura nggak denger, pura-pura nggak lihat. Lapor kemana saya? Kan begitu. Demikian, apalagi? Ada lagi? Terima kasih ya, pandangan ya. Itu nama-nama tersebut itu terdaftar di buku tamu Bapak? Yang mana, Pak? Yang dibongkar kemarin warga. Terdaftar nggak di buku tamu Bapak? Biasanya kan ada warga tuh yang lapor RT. Oke, saya perjelas lagi. Ada pertanyaan ya. Bagus, Pak. Diulang, Pak. Ini pertanyaan bagus. Ya, diulang, Pak. Itu ada beberapa warga yang rumahnya terbongkar. Kemudian juga yang rumah terbongkar itu ada nama-nama tersebut. Pertanyaan saya sama Bapak adalah, pernah nggak dia lapor ke Pak RT?
semenjak dia menempati lahan tersebut atau dia punya usaha di situ? Baik, saya kasih tahu lagi nih. Kultur di lingkungan saya berbeda mungkin kulturnya dengan di lingkungan Mas. Kalau di lingkungan Mas, mungkin orang kalau datang pasti Assalamualaikum, permisi Pak RT, saya mau nginep, besok saya baru pulang. Permisi Pak RT, ini saya mau usaha, ini usaha saya, ini anak buah saya pemiliknya, kan gitu. Tapi kalau di sini, saya yang harus hadir, saya harus nanya, saya yang harus datang. Saya tanya itu apa usahanya, apa bisnisnya, siapa karyawannya, berapa orang yang nginep. RT di sini tuh jujur ya, kurang dihargai, itu aja. RT di sini, di lingkungan kita di Kelurahan Pluit, kurang dihargai. Jadi kalau mereka udah kenal di atas, RT tuh ya dianggap apa gitu. Seperti itu. Tapi intinya dia nggak pernah lapor ya Mas? Intinya. Nggak ada pelaporan Pak. Lapor atau tidak lapor harusnya tertulis. Saya belum terima tulisannya, kan gitu. Lapor itu kan harus dengan data yang jelas bahwa saya namanya siapa, Pindahan dari mana? saya dari mana, ini KTP-nya, ini usaha saya. Yang menginap adalah si A si B. Kalau cuma ngomong-ngomong doang, saya lupa siapa yang datang. Siapa dia? Datang dong dengan surat, kan begitu. Jadi sama sekali nggak ada pelaporan atau ya? Yang seperti itu saya bilang harus saya tegur dulu, bukan nggak ada pelaporan, salah. Ada pelaporan, cuma saya harus aktif selaku RT nyamperin datang. Ini usaha apa ini? Usaha apa, siapa yang tinggal? Pemiliknya siapa? Ini sewa apa beli? Kan begitu. Terus ada yang menginap apa enggak? Mana KTP-nya? Saya yang harus aktif. Jadi kalau mereka mengatakan RT susah ditemui, bohong kosong. Saya setiap hari ada di sini kok. Surat-surat nggak diurus, surat yang mana datang. Makanya kalau warga ngomong tuh harus kayak saya, punya data, ya. Pakai data. Jangan ngomong nggak ada data, jangan. Bahaya Anda kalau ngomong nggak ada data. Katanya RT susah ditemui, susah ngurus surat. Surat yang mana yang kamu susah saya bikinin? Sekarang nggak ada pengantar RT, kalian langsung lompat ke kelurahan. Nggak lewat saya lagi kalian. Apalagi kalian kenal pejabat-pejabat yang tinggi. Apalah artinya RT? Kan itu, ya kan? Apalagi ada? Ya. Pak boleh. Jadi foto Pak RT nggak, ini Pak? dibongkar juga ntar Pak ya? Nggak? Siapanya? Yang sebelah ini dibongkar juga nggak? Gini, sekarang ini kan permasalahannya adalah soal saluran air dan bahu jalan. Anda bisa lihat sendiri, saluran airnya ada di depan, bahu jalan ada di depan. Ini pekarangan parkir. Jadi seharusnya ruko itu yang benar adalah seperti ini. Area dulu, parkir, saluran air baru jalan. Kalau di situ kan Sebelah nggak ada. berjualan Pak. Yang mana? Ya itu lihat saja, tanyakan mana saluran airnya. Itu kan masih pelataran parkir. Apakah itu salah atau tidak? Ditanyakan kepada yang berwajib, kepada yang berwenang. Karena seharusnya ini adalah lahan parkir, bukannya lahan untuk berjualan, begitu. Tapi batasnya itu masih di depan saluran airnya. Ini adalah lahan parkir. Jadi seperti itu. Oke Pak. Ya. Oke, boleh. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu. Meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya. Tujuannya untuk apa? Mau apa yang disampaikan? Kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi. Saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ya. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada orang-orang yang memang jelas-jelas melanggar. Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar. Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa, kasak kusuk yang saya tidak paham itu ya. Tiba-tiba setelah Pak Gani pergi, terjadi lagi demo susulan. Artinya kan bahasanya Pak Gani ke situ kemungkinan itu nggak nyampe. Harusnya diberikan edukasi bahwa ini ranahnya pemerintah. Kamu harus patuh, harus taat. Udah nggak usah demo, laksanakan aja. Pakai ada acara awning boleh. Siapa yang bilang? Mana suratnya? Kalau pasang awning boleh, jalan tol kita pasang awning. Bandara Soekarno-Hatta kita pasang awning. Supaya pesawatnya nggak terbang, kan gitu. Jadi ngomong tuh jangan asal-asalan. Ada data. Jangan bilang saya dari Pemda udah diizinin. Boleh pasang awning. Mana suratnya? Biar saya permasalahkan, kan gitu. Apa itu dia omong dari PS sama abang tadi soal kedatangan dari Bang? Ya, jadi begini. Tadi tuh kan ada kata sambutan juga lah buat saya. Bahwa Pak RT, kami atas nama PSI ya, jadi dia tidak mengatasnamakan pribadi ya. Kami atas nama anggota DPRD DKI Jakarta dan atas nama PSI menyampaikan dukungan kepada Pak RT sehubungan dengan perjuangan Pak RT nih dalam hal peduli kepada lingkungan. Karena kebetulan
saya juga memang dalam komisi yang hubungannya dengan lingkungan. Jadi disampaikan seperti itu. Jadi mungkin dengan kehadiran saya bisa memberikan kontribusi kepada Pak RT. Ya itu, saya bilang terima kasih Bapak Dewan, kan gitu. Kira-kira apa lagi yang perlu saya sampaikan atau Bapak perlu informasi dari saya? Kan begitu etikanya. Saya terima kasih. Udah bang, gitu aja bang. Pak RT, Bapak kan selain RT kan juga seorang lawyer ya Pak ya? Ya. Setelah kasus ini viral, ada dampak nggak terhadap profesi Bapak? Mungkin jadi banyak klien atau gimana? Jadi gini, kalau saya kan bidangnya kan agraria ya. Oke. Saya agraria murni nih, saya pertanahan gitu kan. Jadi kalau seandainya ada atau tidak ada perkara ini, viral atau tidak viral, pekerjaan saya itu udah ada spotnya, udah ada plotnya, nggak bisa lari dari plot itu gitu loh. Jadi berbeda kalau dibanding dengan advokat-advokat yang lain. Kalau saya memang bidangnya ya agraria pertanahan lah, demikian. Tapi Bapak merasa udah jadi viral Pak ya sekarang ini ya Pak? Maksudnya dikenal masyarakat atas keberanian Bapak ini? Ya. Jadi gini, sesuatu hal kita jangan berpikir untuk sesuatu hal yang buat diri kita, itu penting tuh. Kalau kita mau melakukan sesuatu, itu yang terpenting adalah apakah ini bermanfaat buat orang banyak. Di luar dari itu, bila memang berimbas kepada diri kita untuk menjadi lebih baik, ya itu kan karena karunia Allah, karena karunia Tuhan, ya kita terima. Tapi terpenting kalau kita melakukan itu dengan keikhlasan, dengan itikat baik, keinginan yang baik. Untuk siapa? Untuk orang banyak. Itu penting. Jadi nggak peduli apakah kepada saya ada imbas yang baik, menjadi viral, menjadi terkenal, ya itu lain hal. Terima kasih kalau memangnya ada hal seperti demikian. Terima kasih. Pak RT, izin Pak, kalau setelah video seperti ini, RT sebelumnya responnya seperti apa Pak? Oke, jadi begini, kalau saya nggak berbicara permasalahan pengurus RT terdahulu atau pengurus RW terdahulu, yang terpenting buat saya adalah sejak saya tahun 2019, saya concern terhadap lingkungan di JET 4 Utara dan di JET 8 Selatan. Telah terjadi pelanggaran luar biasa terhadap area prasarana umum, menutup saluran air dan memakan bahu jalan. Jadi konsepnya adalah itu aja, jangan dilari-lariin kemana-mana. Adanya pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Jadi jangan diplesetin ke UMKM lah, ke apalah, jangan gitu loh. Jangan dipolitisir. Dan pemerintah sudah hadir, udah selesai. Pemerintah yang bekerja, gitu loh. Dan patuh, kita tugasnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus patuh pada hukum. Kita harus patuh pada aturan. Nah, itu. Berarti nggak usah ngeliat ke periode RT sebelumnya ya Pak ya? Ngapain kita mesti pusing? Yang pasti perlu saya tekankan, saya sudah melapor dan saya sudah melakukan segala upaya sesuai dengan kemampuan saya sejak tahun 2019, 2020, 2022, 2023. Baru ditanggapi sejak saya melapor ke Pemprov DKI Jakarta yang saya tujukan kepada PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.